Halo teman-teman, apakah kalian tahu bahwa beberapa jenis kanker itu dapat diturunkan dari keluarga? Salah satunya adalah penyakit kanker payudara herediter, yang dimana penyakit kanker ini terjadi karena seseorang yang mewarisi mutasi pada gen tertentu dari orang tuanya. Sebelum kita membahas pada penyakitnya, mari kita bahas dulu apa itu mutasi gen. Jadi, mutasi genetik itu adalah perubahan urutan DNA yang dimana dia dapat merubah cara bekerjanya. Sebagian mutasi tidak menyebabkan masalah, tetapi ada juga yang menyebabkan protein yang penting di dalam tubuh kita itu tidak bekerja dengan baik, sehingga dia dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit, termasuk juga kanker ini. Tidak semua kanker payudara bersifat keturunan. Sekitar 5-10% kanker payudara merupakan kanker payudara herediter yang disebabkan oleh mutasi gen yang diwariskan dalam keluarga. Salah satu penyebab yang paling sering adalah mutasi gen oleh BRCA1 dan BRCA2. Seseorang yang membawa mutasi ini berisiko lebih tinggi terkena kanker dibandingkan populasi umum. Namun perlu diingat, jika seseorang membawa mutasi BRCA, belum tentu pasti dia terkena kanker. Namun, resikonya akan meningkat lebih tinggi. Gen yang paling sering mengalami mutasi pada kanker payudara herediter adalah BRCA1 dan BRCA2. BRCA1 terletak pada kromosom 17, sedangkan BRCA2 terletak pada kromosom 13. Kedua gen ini berfungsi sebagai penekan tumor atau tumor supresor gen, yaitu gen yang berfungsi melindungi sel agar tidak berubah menjadi sel kanker. Selanjutnya, jenis mutasi dan mekanisme penyakit. Yang pertama, ada DNA rusak lalu menjadi BRCA normal memperbaiki, dilanjut dengan BRCA bermutasi gagal memperbaiki dan menjadi sel kanker. Sebagian besar mutasi BRCA berupa franchise mutation, nonsense mutation atau mutasi yang menghasilkan protein tidak lengkap sehingga kehilangan fungsinya. Dalam kondisi normal, protein BRCA membantu memperbaiki kerusakan DNA melalui proses yang disebut dengan homologous recombination. Namun, ketika gen BRCA mengalami mutasi, proses perbaikan DNA menjadi terganggu. Akibatnya, kesalahan pada DNA terus menumpuk, sel kanker menjadi tidak stabil, dan kelama-kelamaan berkembang menjadi sel kanker. Pada tahap awal, penyakit kanker payudara herediter ini tidak menimbulkan gejala. Namun, seiring berjalannya perkembangan penyakit, dia itu dapat menimbulkan pembengkakan pada payudara, terjadinya benjolan pada payudara, kemudian keluarnya cairan dari puting atau pembekakan kelenjar getah bening pada ketiak. Jadi, jika tidak terdeteksi sejak dini, maka penyakit kanker ini dapat menyebar ke organ tubuh lain yang dapat merusak kualitas hidup seorang pasien tersebut. Diagnosis dilakukan dalam beberapa tahap. Dokter akan melakukan wawancara terkait riwayat kesehatan ataupun riwayat keluarga. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang seperti mamografi atau MRI. Untuk mengetahui seseorang membawa mutasi BRCA1 dan BRCA2, dilakukan tes genetik menggunakan darah dan air liur. Tes ini membantu mengidentifikasi apakah seseorang memiliki resiko lebih tinggi sehingga dapat dilakukan pemantauan lebih awal. Tata laksanaan kanker payudara herediter bergantung pada stadium penyakit dan kondisi pasien. Pilihan terapi dapat berupa operasi, kemoterapi, radioterapi, terapi hormonal bila sesuai, maupun terapi target seperti PARP inhibitor pada pasien dengan mutasi BRCA tertentu. Selain pengobatan, pemantauan rutin dan deteksi dini juga sangat penting bagi individu yang memiliki keluarga dengan riwayat mutasi BRCA. Dan yang terakhir, sebagai kesimpulan, pada video yang kami buat, kanker payudara herediter merupakan salah satu penyakit akibat mutasi genetik yang paling sering berkaitan dengan mutasi pada gen BRCA1 dan BRCA2. Mutasi ini menyebabkan gangguan perbaikan sehingga meningkatkan resiko terbentuknya sel kanker. Walaupun tidak semua pembawa mutasi akan mengalami kanker, mengetahui riwayat keluarga, melakukan deteksi dini, dan menjalani pemeriksaan genetik bila diperlukan dapat membantu menemukan penyakit lebih awal sehingga penanganannya menjadi lebih optimal.
Semoga video ini menambahkan pemahaman kita tentang pentingnya mutasi genetik dalam perkembangan kanker payudara. Terima kasih sudah menonton video kami.